Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Dirga Natasha dari kelas 12 TKJA akan menjelaskan tentang akses mikrotik. Dan mari kita ke penjelasannya saja. Oke, di sini yaitu akses virtual router mikrotik Lab via Winbox. Di sini pertama-tama kalian masuk ke Lab alat emulator jaringan paket. Kalian bisa download terlebih dahulu, banyak juga di Google. Habis itu persiapkan environment PinetLab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotiknya. Setelah itu persiapkan aplikasi Winbox. Terus selanjutnya yaitu lakukan koneksi antara ISP dengan router dan connect virtual mikrotik using Winbox. Selanjutnya yaitu prepare lab mikrotik PinetLab. Pertama yaitu gunakan PinetLab pada VMware Workstation. Jadi kalian download Workstation terlebih dahulu. Habis itu PinetLabnya kalian masuk ke Workstation-nya. Habis itu gunakan Cloud dan NAT sebagai netnya, itu sebagai internetnya. Habis itu koneksikan CHR dengan Winbox. Dan juga selanjutnya akses router board via Winbox. Pertama yaitu aplikasi Winbox available on Windows terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Dan yang kedua itu antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan. Terus itu yang ketiga available access by MFC and IP address. Nah, usernya di sini admin dan passwordnya itu tidak ada ya guys, seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya yaitu kondisi router boardnya. Ini kondisi pertama kalinya seperti ini. Ini kondisi setelah resetnya. Habis itu tampilan mikrotik pada Windows-nya seperti ini. Yang bisa lihat sendiri saja. Nah, selanjutnya yaitu metode akses mikrotik router OS. Di sini yaitu perangkat-perangkatnya yaitu menggunakan keyboard, serial console, remote server telnet atau SSH, Winbox, FTP, habis itu memakai API, QuickSet, dan Wi-Fi atau HTTP, NAC telnet, terus lokal Winbox terminal menu, dan yang terakhir yaitu mikrotik tik app. Seperti ini. Nah, udah. Habis itu yang selanjutnya itu router board via FTP. Pertama itu untuk mengakses file pada router mikrotik, salah satu opsinya dapat dilakukan dengan metode FTP File Transfer Protocol. Terus yang keduanya yaitu dengan FTP Anda dapat masuk ke internal server router mikrotik untuk melakukan beberapa keperluan seperti misalnya upload atau backup, copy paste dari router ke PC dan ataupun sebaliknya. Terus yang ketiga yaitu bisa setting IP terlebih dahulu bila ingin akses router board via FTP. Dan yang terakhir akses menggunakan FTP client. Via Wi-Fi. Ini yang pertama yaitu Wi-Fi diperkenalkan sejak router OS version 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Habis itu support IP version 4 dan IP version 6. Itu support HTTP dan HTTPS. Selanjutnya itu sebagai alternatif Winbox. Yang terakhir untuk akses router board via Wi-Fi bisa dengan mengetikkan IP router pada browser HTTP atau IP router. Nah, seperti ini contoh tampilannya. Kalian bisa cek sendiri. Habis itu yang ini adalah QuickSet. QuickSet di sini fungsinya yaitu konfigurasi secara cepat. Habis itu settingan dasar router dalam satu tampilan. Dan yang terakhir dapat diakses melalui Winbox atau Wi-Fi.
yaitu based on terminal command line interface. Kedua yaitu akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, konsol, net terminal, Winbox, dan terminal Wi-Fi. Selanjutnya itu digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Dan yang terakhir itu untuk mengakses router via remote, SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, SCP, dan sebagainya. Seperti ini. Oke, ini ada serial konsol. Serial konsol digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada migratif. Jadi kalian bisa menggunakan serial konsol jikalau kalian lupa atau salah. Habis itu serial konsol dibutuhkan saat kita menggunakan net install, menginstal net. Habis itu yang ketiga yaitu remote via serial konsol membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9. Bisa menggunakan program Hyper Terminal, baud rate 115200 atau data bits 8, parity none, stop bit 1, dan flow control 0. Dan sini juga kabel serial konsol ada beberapa. Ini ada banyak. Dan nanti kalian bisa pasangkan di sini. Kabel konsol. Akan buat serial konsol. Dan sini yaitu cara menggunakan serial konsol. Masuk ke terminal seperti PuTTY. Pilih connection, tipe serial, dan sesuaikan serial line COM yang dapat dilihat pada device manager. Lalu speed baud rate 115200 khusus perangkat Android. Seperti ini. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah. Saya hanya belajar dan juga hanya bisa untuk menjelaskan saja. Mungkin selanjutnya insya Allah saya akan mempraktekkannya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.